Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satya kuku dan makan darung kubaktikan. Salam pramuka. Salam untuk kakak-kakak pramuka penegak pandega dimanapun kakak berada. Sebelumnya kita alhamdulillah podcast pertama dari Dewan Kerja Kuarti Ranting Cikalong Kulon. Pada kali ini podcast yang pertama akan mewawancarai salah satu seorang yang talent, rekan kita juga di Dewan Kerja yang menjadi ketua pelaksana dalam event Gemar Gempita Pora. Nah, kakakku sekalian, perlu diketahui event ini ya mungkin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi tidak menyurutkan semangat bagi kakak-kakak pramuka penegak pandega di Cikalong Kulon untuk terus berkreasi, untuk terus berinovasi dalam masa puasa kali ini yang begitu pun didampingi dengan masa pandemi saat ini. Untuk itu marilah kita sambut dan persilahkan untuk kakak ini perkenalan. Boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Taufik, Dewan Kerja Ranting Cikalong Kulon. Oke. Nah, kakak sudah tahu ya, beliau adalah salah satu rekan kita di Dewan Kerja, Kak Farhan, yang saat ini mengemban tugas sebagai ketua pelaksana di event Ramadan kali ini. Nah Kak, boleh dijelaskan dulu nggak sih kenapa atau latar belakangnya dibuat program kerja ataupun event Gemar Gempita Pora ini? Oke, baik. Jadi Gemar Gempita Pora ini adalah salah satu agenda kami Dewan Kerja Ranting Cikalong Kulon di bulan Ramadan. Gemar Gempita Pora ini adalah salah satu agenda Dewan Kerja Ranting Cikalong Kulon di bulan Ramadan, di mana Gemar Gempita Pora ini bersifat virtual. Di sana terdapat 4 mata lomba, yaitu ceramah, tilawah Al-Quran, cover lagu religi, dan cipta baca puisi. Yang tentu di mana itu berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, menarik nih ya bahwa dari keempat mata lomba ini mengandung unsur background agamis, itu keagamaan gitu, dimana kita sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, selain daripada tadi kakak sudah menyampaikan ada 4 mata lomba yang akan diadakan gitu. Adapun ketentuannya sih seperti apa gitu kan, kita juga cover lagu banyak, lomba-lomba cover lagu, tapi apakah lagunya seperti apa, penilaiannya bagaimana, dan seperti apa boleh dijelaskan mungkin biar lebih jelas lagi buat kakak-kakak di rumah. Oke. Pertama untuk cipta baca puisi, untuk penilaian dulu ya. Oke. Untuk penilaian yang kami nilai adalah dalam pelafalan ada 3 kategori mata lomba yang masuk dalam penilaian ini. Ya, pertama ceramah. Ya. Ceramah, cipta baca puisi, dan juga Cover lagu. Oh iya, cover lagu. Di sana harus jelas pelafalan dari peserta, karena itu menjadi salah satu syarat. Nah, untuk kedua ada estetika, mulai dari cara berpenampilan, penataan gambar atau pengambilan video. Angel ya. Angel. Cipta baca puisi, mulai dari cipta baca puisi, ceramah, terus cover lagu dan tilawah, penataan gambar itu dinilai. Busana juga nilai. Untuk busana sesuai tema bulan suci Ramadan ini, jadi diharuskan peserta untuk memakai busana muslim dan mengenakan strap karena menjadi salah sebagai satu ciri ya. Sebagai ciri sebagai anggota pramuka nih. Harus memakai strap. Itu apa gitu? Nah, untuk yang agak utamanya yaitu voting leg. Jadi nanti si peserta mengirimkan video ke panitia untuk nantinya diposting oleh akun YouTube DKR
di YouTube. Mm-mm. Nah, salah satu penilaiannya itu ya dari like, Dari like. jumlah like ya. Jadi like terbanyak dipastikan menang gitu. Belum tentu sih. Belum tentu. Memungkinkan. Oh, jadi kalau like-nya banyak kemungkinan nambah nilai nih buat penilaian lebih bagus kayak gitu. Selain daripada like apa tuh? Selain dari itu durasi tontonan mungkin kan kalau misalkan kita otomatis kan di uploadnya di YouTube DKR dan yang kelola DKR otomatis kan bakal ketahuan tuh video A, video B sama video C durasi para penontonnya berapa lama gitu. Apakah itu menjadi unsur penilaian juga? Untuk durasi jadi kami mengadakan pembatasan. Nah, untuk cover lagu itu dimaksimalkan menjadi 15 menit. Nah, oke, siap. Maksudnya gini. Jadi durasi penonton gitu. Oke, yang nontonnya 10 orang misalkan yang A. Tapi 10 orang itu nontonnya cuma misalkan dalam videonya yang berdurasi 5 menit, mereka cuma nonton 2 menit kayak gitu. Sedangkan yang nontonnya cuma 5 tapi durasinya sama 5 menit tapi semua penontonnya full nonton gitu. Atau gimana? Kan bisa saja gitu. Itu menjadi kong kali kong para pramuka penegak pandega dalam mencapai viewers banyak. Oke, untuk jumlah viewers kami tidak terlalu menilai. Nah, yang paling utama itu ya dari like, penataan, pelafalan dan lainnya tercantum dalam Juknis nantinya. Nah, lebih kenapa? lengkapnya untuk ada di Juknis. Nah, kenapa gitu? Boleh nanya Kak, boleh nanya? Oh, boleh. Ya, sebenarnya kalau jumlah viewers kan masih bisa dikong-kali-kong. Apakah jumlah komentar juga mempengaruhi nilai Kak? Nah, Oke. kalau komentar nih, untuk jumlah komentar bisa jadi kemungkinan 10% 10% dari 100. dari 100 jumlah penilaian. Oke, berarti selain daripada like juga ada mungkin nanti ada yang menilai ya? Iya, Ada tim penilai. Ada tim penilai, ada jurinya. Jadi kakak gak usah khawatir gitu bahwa perlombaan ini benar-benar pure dinilai secara objektif mungkin gitu, tanpa ada unsur kedekatan atau tanpa ada unsur siapa dan lain sebagainya. Tidak ada. Nah Kak, setelah kita membahas tadi kenapa ini diadakan event seperti ini, ya mungkin meskipun virtual ya, karena kita memang harus mematuhi protokol kesehatan. Selain daripada memakai masker, selalu mencuci tangan, kita juga harus menghindari kerumunan gitu. Nah, ada administrasinya nggak sih gitu perlombaan ini, gitu, event ini? Oke, ada kakak. Oh, ada. Jadi setiap peserta yang ingin mengikuti satu mata lomba dikenakan administrasi sebesar 25.000. Yang nantinya 25.000 ini untuk sertifikat dan juga trofi. Oke, jadi 25.000 untuk sertifikat sama trofi. Nah, per mata lomba kan ada cover lagu, ada tilawah Quran, ada cipta baca puisi, terus satu lagi itu apa? Tilawah udah belum? Tilawah udah. Cipta baca puisi, cover lagu, Sama ceramah. Nah, itu tuh dari keempat mata lomba ini gitu. Komposisinya berapa orang? Misal cover lagu tuh berapa orang? Ceramah tuh apakah berdua atau sendiri? Cipta baca puisi seperti tolong dijelaskan satu persatu lah biar kakak mengerti dan paham. Pertama, untuk ceramah ya. Ceramah. Untuk ceramah dari peserta yang ingin mengikuti, tentu saja satu mata lomba ini adalah 1 orang. Oke, jadi ceramah 1 orang. 1 orang. Oke. Tetapi dalam satu ambalan atau dalam satu pangkalan dapat mengirimkan maksimal 2 peserta. Maksimal 2 peserta untuk satu mata lomba. Boleh putra-putra atau harus putra-putri atau harus putri-putri atau bebas? Bebas, boleh putra-putra, boleh putra-putri dan juga boleh putri-putri. Oke. Jadi ceramah 1 orang artinya sendiri lombanya, tapi tiap pangkalan bisa mengirimkan maksimal 2 gitu. Kayak gitu. Nah, itu ceramah, beres tuh. Setelah ceramah Cipta baca puisi. Silahkan.
cipta baca puisi. Oke, maaf ya Kak. Ya. Cipta baca puisi, ceramah dan juga satu lagi apa ya? Tilawah. Tilawah Al-Qur'an sama. Jadi satu mata lomba itu satu orang. Ya, satu orang. Oke. Tetapi dalam satu pangkalan dapat mengirimkan maksimal dua peserta. Ya, jadi ketiga mata lomba tersebut ceramah, cipta baca puisi, tilawah Al-Qur'an itu solo ya, sendiri artinya. Sendiri. Tapi tiap pangkalan maksimal bisa mengirimkan 2. Dengan bebas, mau itu laki-laki, mau itu sama-sama perempuan, mau itu campur. Oke. Terakhir cover lagu. Nah, untuk cover lagu ini agak sedikit berbeda dengan yang mata lomba sebelumnya. Untuk cover lagu ini maksimalnya itu 2 orang. Maksimal 2 orang. Ya. Jadi untuk peserta itu 2 orang cover lagu. Tetapi tetap sama, dalam satu pangkalan boleh mengirimkan 2 peserta. Maksud 2 peserta itu dua grup yang mengikuti mata lomba ini. Oke. Nah, ketentuan nih kalau cover lagu kan apakah harus live song atau boleh lip sync atau boleh pakai karaoke atau harus pakai music aransemen sendiri, itu gimana? Nah, untuk cover lagu ini diharuskan live cover, tidak boleh lip sync. Oke, tak boleh lip sync. Tidak boleh lip sync. Tidak boleh karaoke. Gak boleh karaoke, artinya tidak menggunakan instrumen yang bersifat karya orang lain mungkin ya, yang bersifat digital seperti background music atau background drum dan lain sebagainya kayak gitu. Harus langsung. Jadi harus langsung. Iya. Oke. Boleh akustik juga sih. Boleh akustik. Nah, itu lagunya tuh harus lagu seperti apa gitu? Nah, apakah bebas lagunya, boleh dangdut, pop, jazz atau apa? Nah, kami membuat 2 opsi. Oke. Bukan 2 opsi sih. Salah satu persyaratan. Salah satu persyaratan. Jadi Pertama ada lagu wajib, lagu wajib, kedua ada lagu bebas. lagu Nah, bebas. maksud dalam lagu wajib ini bukan lagu wajib itu ya, Nasional. bukan lagu nasional, tetapi lagu yang Oke. diwajibkan, Yang diwajibkan, yang harus. yang harus. Oke. Nah, kami ada beberapa pilihan. Oke. Salah satunya adalah lagu Man Ana kalau tidak salah. Oke. Ya. Dicatat ya. Oke. Oke. Oke deh. Tadi salah satunya lagu wajib yang harus di cover yaitu Man Ana. Man Ana. Selebihnya nanti ada di surat kan. Ya, ada surat. Nah, untuk lagu pilihan itu maksudnya gimana? Apakah kita harus milih lagu itu atau memang kita ya boleh cover lagu pilihan, boleh juga enggak, jadi cuma lagu wajib doang? Karena kan kalau wajib kesannya harus tuh, kalau pilihan ya kesannya mau boleh, enggak juga gak apa-apa gitu. Gimana itu? Nah, untuk lagu ini diharuskan. Diharuskan. Jadi selain harus memilih lagu yang wajib, tentu saja harus ada lagu tambahan yang pilihan peserta itu. Oke. Tetapi dalam artian bebas, tidak terlalu bebas-bebas amat ya. Bebas tetapi harus menyesuaikan dengan tema. Temanya apa nih? Tema. Oh iya, belum ditanya nih. Tema kegiatannya apa? Temanya mungkin yang bersifat religi gitu ya. Bersifat religi. Bersifat religi. Gak mungkin kita lagi ngadain event tentang Ramadan, lagunya lagu yang memang wah kontradiksi Dangdut dengan enggak? tema kali ini ya. Enggak juga. Dangdut bisa, kok bisa, asal dangdutnya yang Islami. Yang Islam ada. Bang Haji Ada Roma, kok. ya. Ada Bang Haji Roma, jangan bergadang kayak gitu kan. Minuman keras, miras. Oke. Nah, itu tuh cover lagu tuh dari 2 lagu itu harus menyatu dalam satu video atau memang harus berbeda video gitu? Nah, dalam 2 lagu tersebut sesuai tadi saya sudah menjelaskan tentang durasi. Oke. Jadi 2 lagu tersebut dibuat dalam satu video dengan batas waktu maksimal 15 menit. 15 menit. 15 menit. Oke, jadi kalau misalkan dibagi 2 tuh antara per lagunya tuh ada 6 sampai 7 menit ya. Ya. Nah, setelah tadi kan ceramah, bikin videonya, terus cipta baca puisi, selain daripada menciptakan puisinya, dibacakan juga, direkam juga, dibuat videonya, juga tilawatil Quran, dibuat videonya sampai di cover lagu tadi ada 2 lagu. Nah, setelah mereka buat itu dalam file MP4,
dikirim kemana nih video ini gitu. Oke, dalam semua mata lomba, video dari peserta itu ditampung melalui email DKR. Oke. Ya. Untuk nantinya diposting oleh panitia dari kami, diposting ke akun YouTube DKR. Oke. Nah, menarik ya kakak. Selain kita untuk mengisi kekosongan di bulan Ramadan, mari kita berinovasi, mari kita berkreasi, tidak menutup kemungkinan meskipun di era pandemi seperti ini Harus tetap produktif. harus tetap produktif ya, dan juga harus tetap jaga kesehatan. Nah, untuk tata cara pendaftaran nih, bagaimana kan setelah video ini liris nanti di YouTube kakak lihat, nanti juga berbarengan dengan rilisnya surat-surat ke pangkalan masing-masing. Ya. Cuman tata caranya nih, kan kita nggak boleh ketemu langsung tuh, nggak boleh berkerumun juga. Bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara ngirim uang pendaftarannya itu seperti apa? Oke, dengar kakak. Untuk pendaftaran nanti ada tertulis di surat. Oke. Selain di surat, ada juga di pamflet. Nah, untuk pengisian biodata, Oke. nanti kami menyediakan Google Formulir. Nah, Di Google Form di itu Google buat Form, biodata. Buat biodata peserta. Untuk ADM nih, untuk uang Oke. keuangan. Untuk ADM nanti dikirim langsung karena tidak memungkinkan ya untuk ditransfer. Jadi dikirim secara langsung, tetapi dengan waktu yang berbeda agar nantinya supaya tidak berbarengan. Ya Dengan ditakutkan nantinya pangkalan berkerumun. lain. Iya. Jadi rotasi ya Dirotasi, Kak. ya, Kalau Kak. misalkan sekarang dari pangkalan A, besoknya digilir ke pangkalan B dan C terus sampai Ya, Z. bergilir antara waktu atau hari. Oke. Nah, waktu pendaftaran kita akan buka kapan? Kakak akan buka kapan sampai kapan nih pendaftaran? Oke, untuk pendaftaran mungkin setelah rilis video ini ya kakak-kakak sampai tanggal 23 April. Oke, ingat tuh 23 April terakhir. Terakhir pendaftaran. Terakhir pendaftaran. Lanjut. Kita kan juga selain daripada tahu bagaimana mekanisme dari perlombaan, nah jalannya lomba tuh sampai kapan, penilaiannya sampai kapan, seperti apa boleh jelaskan nggak? Oke. Dari tanggal-tanggalnya gitu. Oke, baik kakak. Jadi untuk pendaftaran kan mulai dari perilisan video ini Oke. sampai tanggal 23 April. Sampai pendaftaran ditutup sampai Tanggal 23 April. Nah, Selanjutnya, untuk pengumpulan oke. mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 28. 24 sampai 28 berarti peserta ada waktu sekitar 7 hari ditambah sama pendaftaran mungkin ya, karena udah tahu dari video ini mungkin udah siap-siap buat merencanakan bagaimana video yang akan dibuat oleh mereka. Ya mungkin khususnya ada 4 hari kemungkinan dan ada bonus 3 hari dari waktu pendaftaran Ya. untuk mereka menyiapkan bahan-bahan yang akan mereka kirim ataupun video yang akan mereka kirim. Nah, setelah dari tanggal 28 sampai kapan nih? Oke. Kan pasti tuh kalau udah dikumpulin, diupload kan. Oke. Nah, kan dari tadi penutupan pendaftaran itu tanggal 23 Ya, sampai 23. ya, pengumpulan sampai tanggal 28. Oke. Nah, untuk pemustingan dimulai dari tanggal 29 sampai tanggal 3 Mei. Jadi pemustingan serentak di tanggal 29. Serentak, ya. Oke. Sampai tanggal 3, maaf. Sampai tanggal 3. Berarti 29, 30. Sampai 3 berarti 5 hari. Ya, 5 hari. 5 hari diupload tuh. Jadi 5 hari berada di YouTube DKR sambil dilihat perkembangan apakah banyak viewersnya, like-nya, komen dan lain sebagainya mungkin. Nah, setelah itu Nah, untuk tanggal 4 itu adalah waktu di mana penilaian penilaian. dan perekapan nilai-nilai yang lainnya. Kakak-kakak jangan risau ya, karena kami dari panitia tidak menilai hanya dari like. Ada poin-poin penilaian yang lain, mulai dari penataan, pengambilan, estetika dan lain sebagainya. Jadi kan kalau misalkan kalau misalkan orang itu tersebut ikutan lomba karena memang dia sudah menjadi seorang instagramable gitu kan, pasti banyak followers kan, banyak followers, apalagi yang suka main di TikTok, main di YouTube juga udah lebih dulu pasti
dia udah pasti udah punya lebih banyak likes gitu daripada kontestan yang lain gitu. Jadi lebih banyak memungkinkannya. ya, lebih banyak memungkinkan meskipun kita tidak tahu dalamnya videonya tuh apakah emang sesuai dengan yang kriteria kami nilai atau tidak itu. Jadi kakak jangan khawatir, tidak hanya dari unsur like saja, tidak hanya dari unsur viewers ataupun komentar gitu. Tapi ada unsur-unsur lain yang memang kalau kontestan itu layak menjadi seorang juara. Begitu mungkin ya. Ya. Oke. Nah, untuk pengumuman Kak. Nah, pengumuman nih. Untuk pengumuman, ada kemungkinan pengumuman itu diadakan sekaligus dengan ajang silaturahmi. Oke. Ajang silaturahmi dari Dewan Anggota DKR beserta pangkalan. Jadi nantinya akan diadakan buka bersama di Nah. tanggal 5. Menarik nih, membahas buka bersama itu gimana tuh? Karena kan kita lagi kondisi seperti ini ya. Tapi ya mau gimana juga gitu. Banyak juga mereka-mereka yang mengadakan kerumunan tapi biasa-biasa saja gitu. Jadi kita pun ya masa enggak gitu. Tapi tetap ya harus ya sesuai dengan prokes yang berlaku di sini. Itu juga baru memungkinkan Kak. Mungkin kan. Iya. Kalau kemungkinan Ya, besar kemungkinan besar. akan Gimana nanti diadakan. perkembangan kedepannya? Jadi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk adanya buka bersama karena memang satu dan lain hal, pengumuman akan dilaksanakan secara apa tuh? Apa secara live di YouTube, di Instagram atau di Facebook atau gimana? Kalau tidak jadi bukber, Oke. tidak terlaksananya bukber, mungkin akan diumumkan di Instagram. Di Instagram. DKR. Di fanspage-nya DKR ya. Ya. Di Facebooknya DKR. Oke, jadi kalau misalkan nanti ya tidak memungkinkan kita untuk bersilaturahmi, bercengkrama kembali karena kita kan sudah mungkin ada 2 tahun ya pramuka penegak dan Pandegasi Kalongkulon tidak bertemu, tidak beserta ria tatap muka gitu. Ya memang harus gimana lagi, kondisinya sudah seperti ini gitu. Karena ini diharuskan, peraturan dari pemerintah seperti itu, kita harus patuhi. Itu juga kalau misalkan terrealisasi jadinya bukber, tentu Jadi- saja memakai prokes Oke. sesuai dengan. Jadi kakak jangan lupa pendaftaran sudah dibuka setelah video ini rilis, ditutup pada tanggal 23 April, lanjut sampai nanti pengumpulan di tanggal 28 sampai di penguploadan terakhir itu tanggal 3, tanggal 4 dinilai, tanggal 5 pengumuman. Meskipun nanti tidak terlaksananya buka bersama, nanti akan diumumkan lewat Instagram official DKR Cikalongkulon. Kak, Oke. ada pertanyaan lagi nih dari peserta. Oke. Katanya kan video dikirim ke email DKR ya. Oke. Nanti apakah peserta yang harus mengupload atau dari DKR sendiri itu yang menguploadnya? Oke. Tadi kan saya sudah bilang bahwasanya video yang dikirim peserta melalui email DKR akan diposting oleh panitia di akun YouTube DKR. Jadi peserta tidak usah mempostingnya masing-masing, tapi semuanya ditampung di akun official YouTube DKR. Oke, jadi nanti seluruh kontestan atau peserta ditampung di akun email DKR, lalu nanti pada tanggal 29 April mulai semuanya serentak diupload di akun YouTube DKR. Kakak tinggal lihat nanti dengan perkembangan dan pemberitahuan lebih lanjut tentunya. Nah, selain daripada kita tadi membahas bagaimana mekanisme, bagaimana jalannya event kali ini gitu ya. Ada gak sih tips atau kiat-kiat saran dari kakak atau pesan bagi peserta nih? Oke. Pesan untuk peserta, Oke. jangan untuk peserta Oke. harus terus mengasah kekreativitasannya. Kali. Ya, jadi intinya bahwa meskipun kita sedang dalam pandemi, sedang menjaga haus dan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar gitu kan, kita harus tetap berinovasi gitu. Jangan sampai kita puasa ini cuma ibadahnya tidur lagi. Kita harus benar-benar produktif gitu. Kita jangan sampai kalah dengan generasi-generasi yang lain gitu. Karena di luar negeri kan katanya gitu, ini katanya
Covid udah gak ada gitu, sekolah udah biasa lagi masuk gitu. Ya ini intermezzo aja. Lagi masa-masa transisi kan. Yang terpenting nanti kakak tetap stay tune di Instagramnya DKR, di Facebooknya DKR, sampai di YouTube-nya DKR untuk mendapatkan pemberitahuan lebih lanjut mengenai apapun itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Farhan sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Mudah-mudahan Kak Farhan selalu sehat, Amin. terjaga sama keluarganya, dan untuk kakak semuanya juga tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Sekali lagi jangan berkerumun. Biarpun banyak yang berkerumun, alangkah baiknya kita menghindari kerumunan-kerumunan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya dan Farhan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe guys.